Ciro. Ya, Om. Oke. Assalamualaikum Om Joko. Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Om Joko, Ya, sebelumnya kan Om Joko pernah dibikin videonya ya. ya, waktu itu Federal Bobcat Bobcat. diubah lah ya. Banyak Eh, dimodifnya. Iya, dimodif di ban sama DO sama pasang disc brake. Iya. Dan kali ini saya tertarik bisa mau ketemu sama Om Joko itu pengen tanya sepeda pilihan keduanya Om. Oke. Ini kenapa memilih Polygon Band 5? Apa udah patah hati dengan Federal? Atau mau seperti apa sih sebenarnya Om? Kok bisa seperti itu? Patah hati enggak sih ya. Kalau Federal tetap kita pakai karena itu sepeda pertama lagi saya goes mulai dari pendek, menengah, jarak jauh karena yang Federal kemarin itu kan udah ikut yang event 200 kilo finish aman. Nah, sekarang ini kebetulan ada temen sih sebenarnya temen upgrade ke sepeda yang lebih ringan. Ini sudah pakai saya ya, akhirnya saya rawat dan saya pakai ini modelnya pakai drawbar. Kalau yang Federal kan flat bar. Jadi lebih ke drawbar untuk aerodinamis sedikit, buat nanjak juga sama sih sebenarnya fungsinya. Oke. Jadi tujuannya utamanya apa Om sampai merubah atau memilih opsi sepeda kedua ini Polygon ini Om? Eh, Lebih ke ini aja sih nyoba karena kan satu konsep yang satu flat bar. Ini pengen yang drawbar karena kan dari lahirnya band 5 ini kan udah drawbar, pengen aja jadi antara flat bar kan udah lama pakai flat bar terus pengen yang pakai drawbar aja sih. Oke. Sebelum saya tanya-tanya lebih lanjut Om, kita mau lihat dulu ini kan. Om Joko ini ambilnya frame set ya Om seperti itu ya? Ya, waktu itu frame set. Jadi kita ngerakit, kita ya ngumpulin part, hunting, ya dari wheel set, terus kaliper, drifter, RD, FD, akhirnya jadi terbentuk sepeda ini. Jadi ini dibilang frame set dan group setnya gado-gado gitu, campur-campur atau gimana Om? Ya, bisa dibilang gado-gado campur ya, karena ini Polygon, ininya Marin, Ya. terus stemnya Marin, drifternya Tiagra 4700, RD-nya Tiagra, FD-nya GRX, cranknya pakai Sora. Jadi gado-gado. Oke Om, sebelum kita tanya-tanya lebih lanjut lagi, kita mau lihat spek detailnya seperti apa rakitannya Om Joko ini Om. Kalau dari Silakan. depan sedikit Om, kita mungkin bisa berdiri. Ini Om Joko memilih spesifikasi bannya ban apa Om? Ban pakai yang WTB ya, WTB Raider ya memang bawaannya buat gravel sih. Ini lebih ke gravel karena kan long ride kan keseringan main di gravel. Jadi jarang yang di ngelup dalkot tuh jarang sebenarnya, males sebenarnya. Enakan yang long ride. Asik. Serem lah sekarang deh. Udah main long ride aja kan. Terus ukurannya Om? Ban pakai yang 37 kali 700 karena memang sebenarnya band 5 ini kan lahirnya kan bannya bawaannya kan 650. 650 waktu itu 650 40 kalau nggak salah. Akhirnya di-upgrade ke ban 700. Ya udah kita setting buat gravel. Dan ini frame-nya size berapa Om? Size M ya. M itu 50 52. Oke. Nah, kalau dari mungkin bisa jongkok sedikit Om Joko, bisa ngeliatin apa yang dipakai apa namanya si hubnya, terus disc brake-nya itu bisa cerita Om pakai apa Om? Hub ini kan bawaan dari Marin ya waktu itu. Bawaan Marin, dapatnya bawaan Marin, terus pakai rotornya ini Shimano, kalipernya ini kaliper aftermarket juga nih, Pro. Semi kalipernya semi hidrolik, 2 piston. Terus Testimoni gimana Om setelah menggunakan hub itu dan kaliper itu? kalau
penggunaan sepeda ya lebih, karena memang frame-nya kan ringan ya dibandingkan Federal. Ringan, jadi ya agak berbeda sih. Jadi kalau ngowes pakai ini kayaknya menghemat 5 menit dalam waktu 10 kilo itu 5 menit. Federal dibandingkan pakai yang band 5 ini. Lebih cepat yang band. Pengalaman loh, pengalaman, bukan berarti ini lebih cepat itu lebih benar, enggak, karena pengalaman, karena pertama saya pakai Federal, terus kedua pakai yang ini karena pengalaman sendiri. Mungkin teman-teman yang lain udah menggunakan mungkin lebih cepat, mungkin bisa, mungkin. Oke. Jadi ini frame size 52 atau M. Kalau bahannya sendiri, bahannya apa sih Om kalau sebenarnya Polygon ini? Polygon yang ini alloy. Jadi ya. iya. Di full bike kemarin itu sekitar 10 kiloan. 10 kiloan. Udah ditimbang nih full bike-nya ya? Iya, udah full bike itu sekitar 10. Nah, sekarang drop bar-nya Om, ini udah pasti flare ya? Ya. Atau gimana Om, bisa jelasin ini jenisnya apa dan kenapa memilih ini Dropnya saya tuh pakai yang nyebut merek ya. apa? Stromer level 33 derajat, jadi agak flare keluar. Karena kan ya itu tadi long ride keseringan tuh main ke gravel tanjakan, jadi agak tangan tuh agak lega, enak, bebas gerak dibandingkan yang lurus yang kayak aero plus ya. Ya. Terus drifternya pakai masih yang tadi Tiagra 4700, yang kiri 2 speed, yang kanan 10. 210 ya Om. 210. Ya. Nah, sekarang Om Joko, saya mau tanya-tanya tentang group setnya ya, total ya. Dari crank dulu, mungkin pakai apa, FD-nya pakai apa, bisa cerita Om. Oke, kita campuran yang Polygon ini saya pakai crank ya. Cranknya pakai Shimano Sora 5034, terus FD-nya pakai GRX 400, terus sprocketnya Diore 1142, RD-nya Tiagra 4700 juga, jadi 10 speed. Ini kan campur-campur ya Om. Bisa ceritain nggak sih kira-kira kelebihannya apa dan kelemahannya apa Om? Kalau depannya Sora, belakangnya Tiagra, campur-campur kayak gini Om, ada kelebihan kekurangannya nggak? Bisa cerita nggak? Selama pakai kelebihan kan ya udah dapat ringan ya. Cuma kekurangannya aja cuma bukan karena dicampur-campur ya, paling komposisi cranknya aja yang masih kegedean kalau untuk nanjak. Kalau untuk ini kan sebenarnya Sora yang 5034 itu kan kebanyakan dipakai di RB. Road bike ya. RB di jalan ngelup, jalan yang datar. Kalau dapat tanjakan ya pokoknya di atas 5% itu udah mulai agak capek sih kaki, karena kan memang komposisinya crank yang depan kan masih 34, paling enggak 30 lah, 30. Di belakang itu dapat pasangan 1142 udah lumayan kayak yang di Federal kemarin. Jadi kelemahannya sebenarnya belum ada, cuma ya itu tadi kelemahan nanjak aja kalau pakai crank ini. Crank yang bukan mereknya loh, crank yang komposisi perpaduan 5034-nya. Jadi Kira-kira ke depan mau diganti seperti apa untuk lebih kuat, lebih presisi lagi? lebih enak ya, lebih enak pengennya sih pakai yang 4830 lah. Kayak yang di sepeda lama itu kan 48, karena 3 speed 48, 32, 48, 36, 26. Itu udah enak banget di belakang 1142. Oke. Dan sprocketnya Om ini 11 berapa Om? 1142. 1142, 10 speed ya? Ya 10 speed. Boleh tahu Om itu pilihannya Om Joko pakai merek apa? Ini pakai Diore ya? Diore ya? Diore. Oke. Oke, dan ini jadi crank Sora 2 speed, belakangnya Tiagra 10 speed. 10 speed jauhnya. Oke, dan hub sama kaliper remnya juga sama aja Om? Sama yang depan, ya.
aftermarket juga. Oke. Kalau rotornya beli Shimano yang 160 diameternya. Dan ban belakang sama juga ukurannya? Sama, Gitu ya? sama depan. Riddler WTB Riddler 37700. Dan saya dari tadi ngeliatin ini Om, rak. Ini rak apa sih Om? Alloy apa besi atau apa? Dan fungsinya buat apa Om Joko? Kebetulan kan memang dapat bawaannya ya. Sebenarnya di belakang juga ada. Yang belakang saya lepas kan pasang depan aja karena buat fitting aja. Karena memang ini settingan sepeda kan memang sudah sepeda touring ya sebenarnya. Touring jadi ada rak depan buat naruh. Ya nanti kalau bawaan mau camping tuh bisa tenda, bisa sleeping bag, sini bisa pannier kanan kiri, isinya ya perlengkapan untuk camping dan lain-lain. Ini bahannya aluminium, jadi masih ringan. Ya, Sekarang kan lagi demam-demamnya nih, mungkin udah lama sih gitu, tentang sepeda gravel ini. Sebenarnya cocok nggak sih di Indonesia? Atau emang paling cocok sebenarnya sepeda gravel untuk Indonesia? Atau gimana ceritanya Om sebenarnya sampai memilih opsi kedua dengan sepeda gravel? Mungkin saya baru juga ya main di sepeda ini. Mungkin kalau ditanya cocok nggak cocok kan belum ahlinya. Tapi saya merasakan dan saya penikmat sepeda gitu loh. Karena konturnya terutama di Indonesia ya itu kan masih kebanyakan ya. Kalau mobil kan off-road pasti. Ya. Kalau sepeda kan gravel nih. Nah kalau ditanya cocok nggak cocok sebenarnya cocok aja sih gitu. Karena memang kontur di perkotaan pun boleh dibilang 70% on road, 30% masih off road. Off road dalam artian gravel yang memang motor juga kadang-kadang juga kesulitan lewat. Sepeda yang on road rata-rata pakai ban maksimal kan 28 ya kalau on road, itu juga kesulitan. Jadi kalau tanya cocok ya sangat cocok sebenarnya di kontur di Indonesia dengan sepeda yang pilihan gravel ini. Selain dia punya bobot ringan, mungkin sekarang lebih apalagi lebih efisien lagi, OS-nya kelebihannya apa lagi kira-kira Om Joko? Kelebihan untuk di sepeda ini ya? Ya. Jadi jarak apa ya? Kalau saya ngerasain itu untuk apa ya? Untuk goes itu jadi kayak ada dorongnya ya. Daya dorong dari belakang itu lebih enak dibandingkan yang sepeda sebelumnya. Karena untuk nanjak pun masih bisa di atas speed 20. Untuk tanjakan ya flyover lah, bukan tanjakan yang ini banget. Karena kan kita ke kantor pun ya seminggu 2-3 kali pakai sepeda. Ini juga sepedaan yang lewat jalan-jalan Jakarta kan rata-rata kan flyovernya dari Ramangun ke Tebet aja ada paling enggak minimal dua flyover kita lewatin. Itu masih enak, jadi masih ngos pun dikit gitu loh dibandingkan ini yang ngos-ngosan di ini. Oke. Lalu Om, kalau saat ini kan Om Joko udah berapa kali ya tes ini pakai di event-event sepeda ya Om ya? Ya. Kira-kira apa keuntungannya Om Joko? Apa sekarang sudah dapet COT atau lebih seperti apa lagi? Gimana Om? Kalau di event pemilik pertama kayak yang sebelum saya ini yang udah pakai uji coba di event sepeda. Kalau saya masih apa ya long ride gitu aja sih, weekend long ride gitu ya terakhir kemarin ke Gunung Batu ya lumayan, cuma ya itu tadi saya bilang sepedanya enak, aerodinamisnya enak, cuma memang masih komposisi perbandingan crank sama sprocket aja yang saya belum nemu yang enak, itu aja. Kalau untuk all round sepedanya ini udah enak sih, buat nanjak, buat datar, buat turunan, udah mumpuni. Tadi kita udah bicara tentang kelebihannya sampai kenapa memilih ini. Om, saya mau tanya, kalau gravel, kalau di MTB kan kalau kita ketemu batu-batuan itu kan dia ada suspensinya ya. Nah kalau sepeda gravel ini gimana Om? Dia bisa menahan getaran? Gravel ya kemarin sempat nyoba juga. Satu, karena ban kan ini kita agak gede nih, size-nya kita pakai 37, itu lumayan redam. Kedua, dibantu sama ini, forknya kan
karbon. Oh, itu forknya Karbon. Jadi agak berasa sih sama fork rigid sama yang karbon. Ngerasainnya jadi ini membantu. Jadi di tangan itu lebih lentur. Saya ngerasain lebih lentur dan kayak ada ayunan. Dan saya ini sendiri loh. Mungkin nanti yang lain punya pengalaman lain boleh share juga sih. Kalau ini pengalaman saya ngerasain yang habis dari fork rigid ke pakai yang band ini. Saya rasain itu. Jadi nggak terlalu bumping di tangan. Jadi ini lebih lenturan. Oke. Nah, pertanyaan terakhir nih Om. Om sudah biasa dengan flat bar sebelumnya. Udah berapa ratus tahun Om pakai flat bar? Yes. Ratus. Atau sekarang pakai drop bar. Apa yang mesti disesuaikan Om? Apa yang mesti dilatih atau mesti diubah? Oke. Pertama handlingnya yang terbiasa flat bar yang biasa lurus saja. Sekarang ini kan adaptasi tangan harus megang di dropper yang drifter itu. Kalau untuk handling untuk bisa mindah-mindah gigi lebih simpel, enak. Tinggal ini. Kalau ini kan pakai jempol, jari. Ini kalau saya pribadi, saya sendiri adaptasi ya satu fitting harus pas. Karena untuk apa? Jagain tangan biar nggak kesemutan, sakit untuk handlingnya. Yang ketiga itu tadi pakai ukuran ban yang agak tebel sebenarnya. Itu membantu. Jadi ban tebel ini membantu juga ya untuk biar dia lebih apalagi selain stabil, dia lebih nggak terlalu banyak getaran ya Om ya? Iya, nggak. Yang utama getaran sama di handling pada saat turun, terutama kan turun kalau gravel kan naik turun, apalagi kalau dapat turunan yang curam, nah itu yang kita lebih hati-hati dan handlingnya alhamdulillah enak. Oke. Om, sorry, satu lagi saya lupa Om. Om Joko kenapa memilih drop bar-nya yang memang flare ya? Itu apa fungsinya? Apa kelebihannya buat Om Joko sendiri? Itu tadi, karena kan keseringan lebih ke blusuan ya. Jadi blusuan, jadi yang bukan jalan on road, kita lebih ke off road banyakan. Jadi untuk untuk menjaga kestabilan handling sama tangan ya. Jadi agak flare dikit, agak keluar, jadi tangan itu nggak terpaku, lurus kaku. Jadi tangan bisa nekuk ya? Nekuk, jadi bisa enjoy. Kalau tangan enjoy, rasakan enjoy. Jadi kalau lurus ini kan tekukannya kan kaku gitu. Jadi kalau ini kan bisa agak leluasa. Ya jadi semi flat bar sih sebenarnya kalau yang flare ini. Iya, benar. Oke, jadi untuk menutup obrolan kita Om Joko kira-kira apalagi planningnya, rencananya kira-kira 100 tahun ke depan ini sepeda mau gimana, apa mau diubah lagi, apa mau gimana Om rencana Om? Ya tetap digoesin aja sih sepeda, jangan diapa-apain. Pengennya pokoknya pengen long ride ke Jogja kayak kemana kayak. Nyinggung gua tuh. Pengen itu pokoknya kita rencanakan. Yang penting kan niat dulu. Iya. Niat. Sambil dipersiapin semuanya ya. Niat dan dicoba, kalau nggak berani nyoba kan nggak kesampaian. Iya benar. Itu. Oke, kami tunggu Om untuk cerita long ride-nya berikutnya. Siap Om. Polygon Band R5 ya Om ya? R5. Oke. Makasih banyak Om Joko sudah sama-sama Om. Ceritanya sudah ini, jangan lupakan Federal Bobcat-nya. Oh, selalu. Kalau itu tetap kita rawat. Iya. Makasih banyak Om Joko. Oke Om. Terima kasih. Ya Om. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.